Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang motor bakar dan traktor pertanian dengan dosen pengampu yang pertama ada Bapak Dr. Mareli Telambanua STP MSc dan juga ada Bapak Dr. Sasongko Aji Wibowo STP MT. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Lutfi Rahmawati dengan NPM 2414071004 dari kelas TEP A. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang motor bakar 4 tak. Apa sih motor bakar itu? Jadi, motor bakar adalah sebuah mesin yang berfungsi untuk mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi panas melalui proses pembakaran. Lalu, energi panas tersebut diubah menjadi energi mekanik untuk menghasilkan gerakan. Nah, bahan bakar yang digunakan ini bisa berupa bensin, solar, pertalite, dan lain sebagainya. Kemudian, motor bakar ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada motor bakar 4 tak dan ada juga motor bakar 2 tak. Untuk motor bakar 4 tak sendiri ini juga terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama itu ada motor bakar 4 tak bensin dan ada motor bakar 4 tak diesel. Untuk motor bakar 2 tak ini ya ada dua juga. Yang pertama itu ada motor bakar tak bensin dan ada juga motor bakar 2 tak diesel atau solar. Tetapi untuk motor bakar 2 tak diesel ini sudah tidak diproduksi lagi karena efisiensinya itu sangat kecil, jadi tidak diproduksi lagi untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kita akan menjelaskan tentang motor bakar 4 tak bensin. Jadi, motor bakar 4 tak bensin adalah mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine yang menggunakan bahan bakar bensin dan bekerja dalam 4 langkah untuk menghasilkan tenaga. Disebut 4 langkah karena piston harus melakukan 4 kali gerakan bolak-balik untuk menghasilkan 1 kali tenaga atau langkah usaha. Contohnya seperti Honda Supra X, Yamaha Jupiter, atau Suzuki Shogun. Nah, untuk disebut 4 tak ini karena motor bakar 4 ini melakukan 4 langkah. Yang pertama itu ada langkah hisap, di mana piston itu bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Kemudian ada langkah kompresi, yaitu ketika piston bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas. Kemudian terjadi langkah usaha. Yang ketiga itu langkah usaha dan yang keempat adalah langkah buang. Nanti kita akan bahas di prinsip kerja dari motor bakar 4 tak bensin ini. Kemudian ada komponen dari motor bakar 4 tak bensin itu ada yang pertama itu ada crankcase di mana ini berfungsi sebagai wadah dari oli pelumasnya serta menjaga komponen agar tidak terkena oleh debu. Kemudian ada piston. Nah, piston ini bergerak bolak-balik dari atas ke bawah, dari titik mati atas ke titik mati bawah untuk melakukan 4 langkah yang tadi yaitu langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Kemudian ada sistem pendingin. Di sini ada sistem pendingin karena saat proses pembakaran, suhu yang terdapat pada mesin ini sangat tinggi sehingga membutuhkan sistem pendinginan. Kemudian ada silinder head atau kepala dari silinder ini adalah tempat diletakkannya seperti katup buang, busi, dan katup masuk. Kemudian ada katup buang. Nah, di sini adalah jalur dari sisa pembakaran menuju ke knalpot untuk dibuang. Kemudian ada valve spring yaitu berfungsi untuk valve spring ini berfungsi untuk memastikan bahwa katup ini berfungsi naik turun sesuai dengan ketika pembakaran sudah selesai, maka dia akan membuka agar sisa pembakaran keluar dan jika masih terjadi proses kompresi dan proses hisap, dia akan tertutup sehingga tidak ada campuran bahan bakar dan udara yang keluar. Kemudian ada busi. Nah, busi ini berfungsi sebagai pemercik api pada sistem motor bakar 4 tak ini. Jadi,
Jika tidak ada busi, tidak akan terjadi proses pembakaran. Karena syarat terjadinya pembakaran itu ada tiga. Yang pertama ada bahan bakar, yang kedua ada oksigen, dan ada pemantiknya ya. Busi ini berfungsi sebagai pemantiknya. Kemudian ada camshaft. Ini berfungsi untuk mengatur waktu buka tutup katup. Sehingga dia tidak seperti ketika udara masuk, dia harusnya membuka. Selendang ini fungsi dari camshaft ini. Kemudian ada cam, ini merupakan tonjolan yang menekan katup supaya katup ini bisa terbuka dan tertutup dengan sempurna. Kemudian ini ada jalur campuran udara dan bahan bakar masuk. Ya, dia berfungsi sebagai jalur udara dan bahan bakar masuk ketika terjadi langkah hisap. Ketika piston ini bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Kemudian ada katup masuk. Ini berfungsinya tadi untuk membuka menutup jalur. Kemudian ada ruang bakar. Nah, di sini tempat terjadinya pembakaran. Kemudian ada silinder blok, di mana ini merupakan bagian utama dari mesin sebagai tempat bergeraknya piston naik turun. Silinder blok ini terbuat dari bahan yang cukup kokoh karena yang pertama itu proses pembakarannya itu suhunya sangat tinggi sehingga ketika terjadi proses pembakaran dia tidak mudah meleleh. Kemudian ada batang toraks. Nah, batang toraks ini berfungsi untuk menghubungkan antara piston dengan poros engkol. Kemudian yang terakhir ini ada poros engkol. Poros engkol ini berfungsi menerima gaya dari piston dan mengubah menjadi menjadi energi gerak putar sehingga piston ini bisa naik turun. Nah, kita lanjut untuk ke prinsip kerja dari motor bakar 4 tak bensin. Nah, ini tadi untuk oli pelumasnya. Ini piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Ini dengan membawa campuran udara dan bahan bakar masuk. Kemudian terjadi langkah kompresi dan busi memercikan api, terjadilah ledakan atau pembakaran. Kemudian katup keluar ini membuka sehingga sisa pembakaran keluar dari ruang bakar menuju ke knalpot. Ini sebagai prinsip kerjanya seperti itu ya. Yang pertama ada langkah hisap. Langkah hisap dari titik mati atas ke titik mati bawah, kemudian langkah kompresi, kemudian ada percikan api, kemudian terjadi pembakaran dan proses buang ke knalpot. Nah, mesin ini akan bekerja siklusnya seperti itu, secara terus-menerus. Nih, yang dari titik mati atas ke titik mati bawah, udara masuk, kemudian setelah masuk, campuran udara dan bahan bakar ini masuk, terjadi langkah kompresi. Nah, langkah kompresi ini terjadi ketika piston bergerak dari titik mati bawah, titik mati bawah piston, yang nantinya akan menuju ke titik mati atas. Titik mati atas dari piston itu, mati atas, kemudian terjadi langkah kompresi. Di sini busi akan memercikan bunga api sehingga terjadi pembakaran di dalam ruang bakar ini. Hmm. Akan terjadi pembakaran, kemudian setelah terjadi pembakaran,
Dia akan, ini langkahnya cukup. Setelah itu, hasil pembakaran akan keluar. Begitu merupakan siklus dari prinsip kerja motor bakar 4 tak bensin. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari motor bakar 4 tak bensin. Yang pertama, itu ada kelebihannya. Untuk kelebihan yang pertama itu lebih irit bahan bakar karena pembakarannya lebih sempurna. Nanti kita akan bandingkan dengan proses pembakaran motor bakar 2 tak bensin ya. Kemudian untuk yang kedua, kelebihan kedua itu ada emisi gas buang lebih bersih, ramah lingkungan dibanding motor bakar 2 tak nih. Kemudian yang ketiga, umur mesin lebih panjang karena pelumasan lebih baik. Kemudian ada yang keempat, ada tenaga stabil walaupun tidak secepat motor 2 tak dalam putaran awal. Kemudian yang kelima atau yang terakhir itu lebih awet pada penggunaan harian karena komponen tidak cepat aus. Kemudian untuk kekurangan dari motor bakar 4 tak bensin ini, yang pertama itu konstruksinya lebih rumit, sehingga perawatan lebih sulit dan biaya lebih mahal. Yang kedua, bobot mesin lebih berat, membuat kendaraan sedikit lebih berat. Yang ketiga, ada tenaga awal lebih kecil dibanding motor 2 tak dengan kapasitas mesin yang sama. Yang keempat, harga produksi lebih mahal karena komponen lebih banyak. Dan yang terakhir, perawatan rutin harus lebih teliti agar performa tetap terjaga. Ini ada contoh soal untuk motor bakar 4 tak bensin, yaitu sebuah motor bensin 4 tak memiliki diameter piston 50 milimeter dan panjang langkah 60 milimeter. Berapakah kapasitas mesin motor tersebut dalam sentimeter kubik? Nah, jadi diketahui bahwa diameter pistonnya itu 50 milimeter. Nah, karena yang ditanyakan itu dalam bentuk sentimeter, jadi kita ubah dulu 50 mm ini menjadi sentimeter, sehingga diperoleh 50 milimeter menjadi sentimeter itu menjadi 0,5 sentimeter. Kemudian untuk panjangnya itu 60 milimeter, kita jadikan menjadi senti, yaitu 0,6 sentimeter. Yang ditanyakan berapa kapasitas mesin motor tersebut atau cc-nya. Nah, rumus untuk mencari kapasitas mesin ini adalah 0,785 dikali diameter pangkat 2 dikali dengan panjang langkahnya. Jadi diperoleh 0,785 dikali 0,5 pangkat 2 dikali 0,6 diperoleh hasil sekitar 1,1775 cm kubik. Salah dong. 1,1775 cm persegi. Kemudian kita akan membahas tentang motor diesel 4 tak. Motor diesel adalah mesin pembakaran dalam internal combustion engine yang bekerja dengan menggunakan bahan bakar solar yang disebut dengan diesel. Proses pembakaran terjadi karena udara dikompresi hingga panas, kemudian bahan bakar disemprotkan ke ruang bakar dan terbakar secara spontan tanpa memerlukan busi. Motor ini dikenal memiliki torsi besar dan efisiensi bahan bakar yang tinggi, sehingga banyak digunakan pada alat dan mesin yang membutuhkan tenaga kuat. Contohnya mesin truk besar seperti Hino Ranger, Isuzu Elf, dan Mitsubishi Fuso. Nah, untuk motor diesel 4 tak ini tidak memerlukan busi karena tekanan yang dihasilkan dari proses kompresi motor bakar ini cukuplah tinggi sehingga konstruksi dari motor diesel 4 tak ini harus lebih tebal daripada motor bakar 4 tak bensin atau motor bakar 4 tak yang biasa. Karena itu suhu dan tekanan yang tinggi, jika konstruksinya seperti motor bensin itu akan cepat rusak komponen tersebut. Kemudian untuk motor diesel ini terbagi menjadi dua, yaitu motor diesel 2 tak. Kini sudah tidak diproduksi lagi karena sangat tidak ramah lingkungan, menghasilkan emisi yang cukup banyak, jadi tidak diproduksi lagi. Kemudian yang kedua itu ada motor diesel 4 tak yang saat ini banyak digunakan untuk alat-alat berat. Karena torsinya yang besar sehingga digunakan untuk alat berat.
Kemudian ada komponen dari motor diesel 4 tak. Yang pertama ini ada camshaft atau poros engkolnya, yaitu mengubah energi bolak-balik dari piston ini menjadi gerak putar. Kemudian ada water coolant, di mana karena tadi proses pembakarannya cukup tinggi suhunya, jadi memerlukan pendingin di samping-samping ruang bakar, di sela-sela ruang bakar. Kemudian ada intake manifold, ini adalah tempatnya atau jalurnya udara murni masuk ke ruang bakar. Kemudian ada nozzle. Nozzle ini berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar atau solar ke ruang bakar. Kemudian ada katup yang berguna untuk membuka tutup udara masuk atau ketika udara sisa pembakaran ini keluar. Kemudian ada rocker arm, ini berfungsi meneruskan gerakan dari camshaft ini ke katup agar dapat membuka dan menutup sesuai urutan langkah kerja mesin. Kemudian ada camshaft atau poros knob, ini berfungsi untuk mengatur waktu buka tutup katup masuk dan buang dengan tepat. Kemudian ada exhaust manifold. Ini adalah tempat pembuangan setelah si pembakaran selesai. Kemudian ada piston. Ini berfungsi untuk menekan, memberi tekanan pada bahan bakar dan udara. Kemudian ada connecting rod atau batang dari toraks, menghubungkan antara piston dengan batang dengan poros engkol. Selanjutnya ini ada prinsip kerja dari motor diesel 4 tak. Nah, motor diesel 4 tak ini kurang lebih sama untuk prosesnya dengan motor bensin 4 tak, yaitu yang pertama adalah langkah hisap, di mana udara murni itu masuk ke dalam ruang bakar. Bedanya dengan motor bensin 4 tak ini, jika motor bensin 4 tak kan campuran bahan bakar dan udara yang masuk ke dalam ruang pembakaran. Sedangkan untuk motor diesel ini, hanya udara yang masuk ke dalam ruang bakar. Jadi yang pertama udara masuk, kemudian dikompresi. Setelah dikompresi, terus ada nozzle menyemprotkan bahan bakar, kemudian tercampur di dalam ruang bakar itu sendiri. Karena suhunya yang sangat tinggi, suhu dan tekanannya tinggi, maka terjadi proses pembakaran. Jadi proses pembakaran, kemudian setelah proses pembakaran, sisa pembakaran keluar melalui jalur buang, melalui knalpot. Di sini kalau diesel itu ada kayak apa ya, corongnya seperti itu. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari motor diesel 4 tak. Untuk kelebihannya itu torsinya besar. Nah, karena torsinya besar, ini makanya sering digunakan untuk alat-alat berat. Kemudian irit bahan bakar, tahan lama dan kuat, karena konstruksinya tadi itu terbuat dari bahan yang lebih tebal daripada motor bakar 4 tak yang bensin. Kemudian aman terhadap kebakaran. Karena solar sendiri itu tidak mudah terbakar daripada bensin. Kalau bensin terkena percikan sedikit sudah terbakar, untuk solar ini tidak. Kemudian cocok untuk kerja berat. Yang terakhir itu efisien pada beban penuh. Untuk kekurangannya sendiri itu suara dan getarannya keras karena torsi yang besar sehingga menghasilkan suara dan getaran yang cukup keras dibanding motor 4 tak bensin. Kemudian harga mesin mahal. Nah, harga mesin mahal ini disebabkan karena konstruksi yang digunakan itu tebal, jadi lebih mahal sedikit ya. Nggak sedikit lah. Kemudian ada perawatannya sulit. Yang keempat itu ada asap hitam jika tidak dirawat. Dan yang kelima, sulit hidup saat cuaca dingin. Dan yang keenam itu putaran mesin rendah.
Nah, ini untuk contoh soal diesel 4 tak. Yang itu sebuah motor diesel 4 tak memiliki torsi sebesar 300 Nm dan berputar pada kecepatan 2000 rpm. Hitunglah daya motor tersebut. Nah, daya motor tersebut. Untuk menghitung daya motor tersebut, kita harus menghitung ke omega. Omega atau kecepatan putaran dalam mesin tersebut, yaitu dengan rumus kecepatan atau RPM-nya dikali dengan 2pi dibagi 60. 60 ini per sekon ya, biar dia radial per sekon, maka dibagi 60. Kecepatannya itu tadi 2000 rpm dikali 2pi, itu hasilnya sekitar 12.566,37. Kemudian dibagi 60, didapat omeganya atau putaran sudutnya itu ada 209,44 radian per sekon. Nah, ditanya daya motor tersebut. Untuk daya itu rumusnya adalah torsi dikali kecepatan sudut atau omega yang kita cari tadi. Yaitu 300 Nm dikali dengan 209,44 radian per sekon didapat sekitar 62.832 watt. Jadi, daya motor diesel tersebut sebesar 62.832 watt. Selanjutnya, kita akan membahas tentang motor bakar dua tak. Apa sih motor bakar dua tak itu? Jadi, motor bakar dua tak adalah mesin bakar yang menyelesaikan proses atau satu siklus kerjanya dalam dua langkah piston atau satu putaran poros engkol. Dalam motor dua tak, proses hisap, kompresi, pembakaran, dan buang berlangsung dalam dua gerakan piston saja. Contohnya itu ada Yamaha RX King, Suzuki TS, Kawasaki Ninja 150R per RR, dan Honda Nova Dash. Jadi kalau tadi 4 tak itu langkahnya menggunakan 4 langkah piston. Nah, untuk 2 tak ini hanya menggunakan 2 langkah piston. Nah, ini komponen motor bakar 2 tak. Yang pertama itu ada crankshaft, ada crankcase, ada transfer port, intake port, dan exhaust port. Kemudian di sini ada combustion chamber, ada piston, ini ada busi. Untuk intake port ini berfungsi sebagai saluran masuknya campuran udara dan bahan bakar. Kemudian dia akan ditampung di crankcase ini. Kemudian ada exhaust pot, ini tempat keluarnya nanti setelah sisa pembakaran. Kemudian ada busi sebagai pemercik apinya. Kemudian ada piston berfungsi sebagai naik turun untuk melakukan langkah hisap, usaha kompresi dan buang. Kemudian ada transfer pot, ini adalah lubang pemindah ketika ini nanti akan ditekan oleh crankshaft ini. Campuran udara bahan bakar nanti akan terdorong masuk melalui transfer port ini. Kemudian ada crankcase ini sebagai ruang penyimpanan bahan penampungan sementara untuk bahan bakar dan campuran bahan bakar dan udara serta ada oli pelumasnya. Kemudian ada crankshaft ini berfungsi untuk mengubah energi piston yang tadinya naik turun menjadi energi putar. Selanjutnya ini ada prinsip kerja motor bakar dua tak. Nah, ini seperti yang tadi, itu udara masuk, udara masuk, kemudian ditampung di dalam crankcase.
Kemudian saat piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah, itu akan terjadi campuran udara dan bahan bakar ini akan masuk melalui transfer port ini masuk ke ruang bakar. Nah, s- ketika piston ini bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah, ini campuran udara dan bahan bakar ini akan masuk melalui transfer port. Kemudian di sini terjadi langkah kompresi. Kemudian busi ini akan memercikan bunga api sehingga terjadi proses pembakaran. Di sini nantinya akan terjadi ledakan, setelah terjadi ledakan akan terjadi buang ke knalpot. Nah, untuk motor bakar dua tak ini lebih boros daripada motor bakar empat tak karena campuran udara dan bahan bakar serta oli ini ada yang belum terbakar tapi ikut terbuang sehingga dia lebih boros. Tenaga yang dihasilkan memang lebih besar untuk motor dua tak, tetapi dia lebih boros karena hmm, dia nantinya akan terjadi asap. Nah, ini karena asap ini terjadi karena proses pembakaran yang tidak sempurna, sehingga menghasilkan asap untuk menghasilkan asap yang keluar dari knalpot itu sendiri. Selanjutnya ini ada kelebihan dan kekurangan motor bakar dua tak. Untuk kelebihannya sendiri itu tenaga lebih besar dibanding 4 tak dengan kapasitas mesin yang sama. Tadi ya tenaganya itu lebih besar. Karena apa? Karena motor bakar 4 tak itu mempunyai 4 langkah. Sedangkan motor bakar dua tak itu 2 langkah. Untuk motor bakar 4 tak ini yang menghasilkan energi ini hanya saat kondisi proses ketiga, yaitu yang pertama langkah hisap, kompresi, usaha, dan buang. Saat langkah usaha dia menyumbangkan energi. Yang ketiga ini membutuhkan energi, jadi dia lebih boros untuk ininya, penggunaan energinya. Untuk bahan bakarnya itu tentunya lebih boros motor bakar dua tak karena terjadi proses pembakarannya itu tidak sempurna. Jadi ada ya campuran bahan bakar dan udara yang ikut terbawa keluar melalui saluran buang yang menuju ke knalpot itu ada campuran bahan bakar dan udara yang tidak terbakar sempurna. Sedangkan untuk motor bakar dua tak ini hanya terjadi 2 langkah, jadi dia seimbang antara energi yang dikeluarkan dan energi yang masuk itu perbandingannya 1:1. Untuk motor bakar 4 tak ini perbandingannya 3:1. 3 untuk mengeluarkan energi dan satu ini menyumbangkan energi. Yang kedua ini kelebihannya putaran mesin lebih tinggi, akselerasi lebih cepat. Jadi dia tingkatnya lebih cepat daripada motor bakar 4 tak. Karena tadi dia hanya memerlukan 2 tak untuk menyelesaikan satu siklus kerja, sedangkan motor bakar 4 tak itu memerlukan 4 langkah untuk menyelesaikan satu siklus kerja. Kemudian yang ketiga ada konstruksi mesin sederhana sehingga perawatan lebih mudah daripada motor bakar 4 tak. Kemudian jumlah komponen lebih sedikit. Nah, ini berhubungan dengan konstruksi mesin sederhana, jadi komponennya lebih sedikit. Untuk berat mesinnya lebih ringan dan biaya produksi relatif lebih murah karena konstruksinya ini sederhana. Jadi biaya produksinya itu relatif lebih murah karena komponen yang diperlukan itu tidak sekompleks motor bakar 4 tak. Kemudian ada kekurangan. Kekurangan dari motor bakar dua tak ini yang pertama konsumsi bahan bakar boros karena sebagian ikut terbuang bersama gas buang yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian pelumasan kurang baik, oli ikut terbakar. Nah, karena oli ini ikut terbakar, jadi asap yang keluar dari proses pembakaran itu ada asapnya menyebabkan umur mesin lebih pendek. Kemudian yang ketiga, emisi gas buang tinggi sehingga tidak ramah lingkungan.
Suara mesin lebih bising. Yang kelima, getaran lebih besar dibanding motor 4 tak. Nah, ini getarannya lebih besar karena ini putaran mesinnya lebih tinggi, jadi getarannya dia lebih besar, sehingga lebih berisik. Kalau motor 2 tak ini lebih berisik daripada motor 4 tak. Kemudian ada contoh soal. Ini ada sebuah motor bensin 2 tak memiliki diameter silinder 10 cm dan panjang langkah piston sebesar 15 cm. Berapakah volume langkah silindernya? Nah, kita mencari volume dari silinder. Untuk mencari volume itu rumusnya Pi per 4 dikali dengan diameter pangkat 2 dikali dengan panjang silindernya. Kita masukkan volumenya itu Pi per 4 dikali 10 cm, ini diameternya 10 cm kuadrat, dikali L-nya ini 15 cm. Diperoleh volumenya sebesar 1178,1 cm3. Jadi, itu adalah penjelasan terkait motor bakar 2 tak. Nah, selanjutnya kita ke proses penyaluran bahan bakar. Nah, apa sih penyaluran bahan bakar itu? Jadi, penyaluran bahan bakar adalah proses mengalirkan bahan bakar dari tangki ke ruang bakar mesin agar dapat dicampur dengan udara dan dibakar untuk menghasilkan tenaga. Terdapat 4 metode yang sering digunakan untuk penyaluran bahan bakar ini. Yang pertama ada bensin injeksi, yang kedua ada bensin karburator, yang ketiga ada diesel sistem common rail, dan ada diesel sistem bus pump. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, itu ada metode bensin injeksi. Sistem bensin injeksi adalah sistem penyaluran bahan bakar ke mesin secara otomatis dan elektronik menggunakan injektor yang dikendalikan oleh ECU atau Electronic Control Unit. Tujuannya agar campuran bahan bakar dan udara lebih tepat dan efisien. Kelebihannya yaitu satu, pembakaran lebih sempurna, yang kedua, irit bahan bakar, yang ketiga, emisi gas buang lebih bersih, dan yang keempat, performa mesin lebih baik. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu sistem rumit dan mahal, serta perlu perawatan sensor dan ECU. Nah, untuk komponen dan prinsip kerja dari bensin injektor. Untuk komponennya sendiri ini ada baterai, ada ECM, sensor CKP, sensor EOT, sensor oksigen, air screw, throttle body, sensor TP, injektor, dan fuel pump. Yang pertama ini ada baterai. Baterai berfungsi sebagai sumber utama arus listrik untuk seluruh sistem injeksi, termasuk ECM, sensor injektor, dan fuel pump. Tanpa baterai, sistem elektronik injeksi tidak dapat bekerja. Yang kedua itu ada ECM atau Engine Control Module, di mana berfungsi sebagai otak sistem injeksi. ECM menerima sinyal dari berbagai sensor lalu mengatur jumlah bahan bakar yang disemprotkan injektor, waktu pengapian, dan durasi penyemprotan agar pembakaran efisien. Kemudian ada sensor CKP. Ini sensor CKP berfungsi untuk mendeteksi posisi dan kecepatan putaran poros engkol atau crankshaft. Data ini digunakan SCM untuk menentukan waktu penyemprotan bahan bakar dan pengapian secara tepat. Kemudian ada sensor EOT atau Engine Oil Temperature Sensor
Ini berfungsi untuk mengukur suhu oli mesin. Informasi ini digunakan SCM untuk menyesuaikan campuran bahan bakar. Misalnya saat mesin dingin, campuran dibuat lebih kaya, lebih dibanyakan bensinnya. Kemudian ada sensor oksigen atau O2. Ini berfungsi untuk mendeteksi kadar oksigen dalam gas buang untuk menentukan apakah campuran udara dan bahan bakar terlalu kaya atau terlalu miskin. Terlalu kaya ini bensinnya yang dibanyakan. Jika terlalu miskin ini bensinnya yang dikurangi, campuran bahan bakarnya ini sedikit, udaranya banyak kalau yang terlalu miskin. Kemudian data ini membantu SCM melakukan koreksi agar pembakaran yang terjadi pada mesin sempurna. Kemudian ada idle air screw atau skrup pengatur udara idle berfungsi untuk mengatur jumlah udara yang masuk ke mesin saat mesin dalam kondisi idle atau stasioner agar putaran mesin stabil dan tidak mati. Kemudian ada throttle body. Ini berfungsi mengatur banyaknya udara yang masuk ke mesin berdasarkan posisi pedal gas. Throttle body dilengkapi dengan katup gas atau throttle valve dan sensor posisi throttle. Kemudian ada sensor TP atau Throttle Position Sensor berfungsi mendeteksi posisi bukaan throttle valve atau katup gas. Sensor ini berfungsi untuk mengirimkan sinyal ke ECM untuk menentukan beban mesin dan menyesuaikan jumlah bahan bakar yang disemprotkan injektor. Kemudian ada injektornya. Nih, warna biru berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam saluran udara, intake manifold atau langsung ke ruang bakar dalam bentuk kabut halus sesuai perintah dari ECM. Kemudian ada full pump. Ini adalah pompa bahan bakar berfungsi untuk memompa bensin dari tangki bahan bakar menuju injektor dengan tekanan tinggi agar injektor dapat menyemprotkan bahan bakar secara efisien dan merata. Itu tadi adalah fungsi dari komponen bensin injektor. Kemudian untuk prinsip kerjanya itu dimulai saat kunci kunci kendaraan itu on, baterai ini akan mengirimkan arus listrik ke full pump. Jadi dia akan mengirimkan arus listrik ke full pump untuk memompa bensin dari tangki menuju ke full rain dengan tekanan tinggi. Tekanan bahan bakar juga dijaga stabil oleh full pressure regulator agar injektor menyemprot secara konsisten. Sini. Kemudian ada tahap pemasukan udara saat pengemudi menginjak pedal gas. Katup turtle body ini, yang ini, akan terbuka. Kemudian udara masuk melalui filter udara melewati throttle body lalu menuju ke intake manifold atau ruang masuk ke ruang bakar. Kemudian ada tahap pengukuran dan pengendalian oleh SCM. SCM ini berfungsi menerima sinyal dari berbagai sensor, dari sensor CKP, sensor EOT, sensor oksigen, dan sensor TP. Kemudian tahap penyemprotan bahan bakar. Nah, SCM ini mengirimkan sinyal ke sini nih, sini, mengirimkan sinyal ke injektor. Kemudian membuka katupnya, bahan bakar tersebut akan menyemprotkan bahan bakar yang berbentuk kabut halus ke saluran udara. Kemudian campuran udara dan bahan bakar masuk ke ruang bakar melalui katup masuk. Dan setelah itu akan terjadi proses pembakaran. Itu merupakan prinsip kerja dari bensin injeksi. Selanjutnya ada metode bensin karburator. Metode bensin karburator
Ialah sistem karburator adalah cara lama menyalurkan bensin ke mesin dengan mencampur udara dan bensin secara mekanik di dalam alat bernama karburator. Kelebihannya yaitu konstruksi sederhana dan murah dan mudah diperbaiki tanpa alat khusus. Sedangkan kekurangannya yaitu campuran bahan bakar kurang presisi, boros dan emisi gas tinggi, dan sulit menyesuaikan kondisi suhu atau ketinggian. Jadi karburator. Untuk yang pertama ini ada spring, ada diaphragm, ada vacuum piston, ada vacuum port, ada slow air jet, ada slow jet, ada idle mixture screw, ada idle port, transfer port, dan torter plate. Untuk yang pertama itu ada spring. Jadi spring ini berfungsi untuk mengembalikan posisi posisi vakum piston atau katup gas ini katup gas ke posisi semula setelah pedal gas dilepas. Nah, pegas ini juga membantu untuk supaya tekanan dan pergerakan piston di ruang vakum ini tetap stabil. Kemudian ada diaphragm, diagram atau membran. Ini berfungsi untuk membantu mengatur aliran bahan bakar dengan memanfaatkan perbedaan tekanan udara saat terjadi ke vakum di ruang karburator. Diagram akan bergerak menarik atau mendorong jarum agar bensin dapat mengalir ke venturi. Sini mengalir ke venturi. Kemudian ada vakum piston. Nah, vakum piston ini berfungsi untuk mengatur pembukaan katup gas dan jarum pengatur bahan bakar sesuai kevakuman yang terjadi di venturi. Semakin besar kevakuman saat ini terbuka seperti ini, dia menjadi horizontal, itu akan memperbanyak suplai bahan bakar ke ruang bakar. Kemudian ada vacuum port ini. Dia berfungsi untuk menyalurkan tekanan udara ke intake atau venturi ke bagian-bagian karburator seperti diaf- diaphragm, kemudian atau ke vakum piston ini untuk menggerakkan komponen tersebut berdasarkan kevakuman mesin. Kemudian ada slow air jet. Ini berfungsi untuk mengatur jumlah udara yang bercampur dengan bahan bakar pada sistem idle dan kecepatan rendah. Komponen ini menjaga agar campuran udara bahan bakar tetap ideal saat mesin berputar rendah atau stasioner atau diam. Kemudian ada slow jet. Slow jet ini berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar dari mangkuk karburator ke idle port. Idle port nih dan transfer port. Hmm. Yang sebelah sini dan ini. Saat mesin berputar rendah, dia akan menyalurkan bahan bakar ke idle port dan transfer port. Slow jet ini bekerja bersamaan dengan slow jet. Slow jet untuk membentuk campuran bahan bakar yang halus pada putaran rendah. Kemudian ada idle mixture screw. Ini berfungsi untuk mengatur perbandingan udara dan bahan bakar saat mesin dalam keadaan diam atau stasioner. Dengan memutar sekrup ini, mekanik dapat mengatur apakah campuran menjadi lebih kaya. Itu kemarin yang sebelumnya kita jelaskan kalau campuran yang kaya itu lebih banyak bahan bakarnya daripada dengan udaranya. Atau campurannya itu dibikin lebih miskin, yaitu bahan bakarnya sedikit tetapi udaranya banyak. Kemudian ada idle port. Ini berfungsi untuk menyalurkan campuran udara dan bahan bakar ke slow jet ke intake manifold atau ke saluran
saluran masuknya bahan bakar dan udara ke ruang pembakaran. Kemudian ada transfer pod, ini berfungsi untuk membantu transisi dari sistem idle ke sistem utama. Saat turtle mulai dibuka dari posisi idle, transfer pod menyuplai tambahan bahan bakar agar perpindahan kecepatan rendah ke sedang menjadi halus tanpa tersendat. Kemudian ada turtle plate, ini seperti katupnya dia bisa, jika kita tarik gasnya itu akan dia ak- semakin kita tarik kencang gasnya dia akan semakin horizontal posisinya. Jadi udara yang masuk itu akan banyak. Begitu. Kemudian untuk prinsip kerjanya ini, yang pertama ini bensin dari tangki mengalir ke mangkuk pelampung karburator. Di sini bensin. Kemudian untuk jarum pelampung atau di sini nantinya akan ada jarumnya. Kemudian setelah itu bahan bakar disiap disalurkan ke saluran utama, yaitu ke slow air jet ini. Melewati sini, nanti dia akan bercampur dengan udara yang masuk. Kemudian saat katup gas atau throttle plate ini dibuka oleh pengemudi saat kita menarik gas, itu udara masuk melalui filter udara dari sini menuju ke sini, menuju ke venturi atau intake middle. Saluran menyempit sehingga kecepatan udara meningkat dan tekanan udara menurun. Kemudian ada tahap setelah itu terjadi pencampuran bahan bakar dan udara dari slow jet atau main jet bercampur dengan udara tambahan dari air jet. Campuran ini diatur oleh idle mixture screw ini agar memiliki perbandingan udara dan bensin yang tepat. Nantinya yang campurannya kaya atau campurannya miskin. Kemudian campuran udara dan bahan bakar yang sudah homogen atau menyatu kemudian masuk ke manifold, masuk ke sebelah sini. Nantinya dia akan masuk ke ruang bakar melalui jalur venturi ini. Setelah itu akan terjadi pembakaran di dalam ruang bakar. Itu merupakan prinsip kerja dari karburator itu sendiri. Setelah itu kita akan membahas tentang metode diesel sistem common rail. Apa sih sistem common rail itu? Jadi, common rail adalah sistem penyaluran bahan bakar diesel modern yang menggunakan pipa bersama atau rail bertekanan tinggi untuk menyalurkan bahan bakar ke setiap injektor. Tekanan dan waktu penyemprotan dikendalikan oleh elektronik, oleh ECU. Jadi untuk kelebihan dari sistem common rail ini adalah tekanan tinggi menghasilkan pembakaran bersih dan efisien, kemudian emisi rendah dan tenaga besar, serta mesin lebih halus dan lebih irit. Untuk kekurangan dari sistem common rail ini yaitu sistem sangat rumit dan mahal dan tidak mudah diperbaiki tanpa alat diagnostik. Jadi, sistem common rail ini adalah sistem penyaluran bahan bakar pada mesin diesel yang dikontrol secara elektronik oleh ECU agar bahan bakar yang disemprotkan dengan tekanan tinggi dan hasil yang presisi. Kemudian, kita akan melihat untuk komponen dan prinsip kerja dari sistem common rail ini. Yang pertama ini ada full tank. Jadi full tank ini atau tangki bahan bakar merupakan tempat untuk menampung bahan bakar solar sebelum disalurkan ke sistem, dilengkapi dengan saringan kasar untuk mencegah kotoran masuk ke pompa bahan bakar. Kemudian ada full filter ini untuk menyaring saringan bahan bakar. Jadi menyaring kotoran
air dan partikel halus dari solar sebelum masuk ke sistem tekanan tinggi agar injektor dan pompa tidak tersumbat. Setelah itu ke supply pump. Jadi ini adalah pompa bahan bakar. Ini berfungsi untuk memompa bahan bakar dari tangki menuju ke high pressure. Ini dengan tekanan sedang agar aliran bahan bakar ke sistem utama stabil. Kemudian setelah itu ada common rail ini atau pipa penampung tekanan tinggi. Ini berfungsi sebagai penampung dan penstabil tekanan bahan bakar yang sudah bertekanan tinggi sebelum disalurkan ke setiap injektor. Nanti dia akan setelah dari common rail ini tekanannya akan menjadi tinggi, kemudian disalurkan ke injektor sehingga terjadi semprotan berupa kabut yang dapat nantinya digunakan untuk proses pembakaran di ruang bakar. Kemudian ini untuk kamera ini dilengkapi oleh sensor full pressure sensor atau sensor tekanan bahan bakar sehingga dia bisa menstabilkan tekanan yang ada di dalam common rail ini. Kemudian ada ECU. ECU-nya ini berfungsi sebagai pengontrol dari sistem common rail ini. Dari ini dia mengontrol supply pump, kemudian masuk ke EDU yang mengontrol injektor ini kapan dia akan bisa menyemprotkan bahan bakar. Untuk prinsip kerjanya ini dimulai dari tahap awalnya itu dari full tank ini disedot oleh pompa. Jadi bahan bakar ini disedot oleh pompa ini melalui filter bahan bakarnya supaya tidak ada kotoran yang ikut masuk ke proses pembuat menjadi bahan bakar ini menjadi bertekanan tinggi sehingga yang dihasilkan adalah udara murninya. Kemudian setelah itu dialirkan ke common rail untuk dirubah dari yang tadinya dari pompa ini bertekanan sedang, kita masukkan ke common rail ini menjadi bahan bakar ini menjadi tekanannya lebih tinggi lagi. Setelah itu, setelah menjadi tekanan tinggi, di sini nantinya akan diatur oleh beberapa sensor sehingga saat injektor memerlukan sudah ada sinyal untuk penyemprotan bahan bakar, dia akan mengirimkan bahan bakar yang bertekanan tinggi ini ke injektor untuk disemprotkan ke ruang bakar sehingga terjadi pembakaran di ruang bakar. Itu merupakan prinsip kerja dari common rail itu sendiri. Selanjutnya, ada metode diesel sistem Bospam. Jadi, sistem ini merupakan sistem penyaluran bahan bakar diesel konvensional yang menggunakan pompa injeksi mekanik atau Bospam untuk menyalurkan solar ke setiap injektor. Jadi, kelebihannya yaitu sistem kuat dan tahan lama, tidak memerlukan ECU atau sensor elektronik dan mudah diperbaiki. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu pembakarannya kurang halus dibanding dengan common rail. Emisi gas buang lebih tinggi dan konsumsi bahan bakar lebih boros. Lebih boros. Jadi sistem ini digunakan pada mesin diesel konvensional sebelum adanya sistem common rail. Ciri khasnya yaitu bahan bakar ditekan oleh pompa injeksi mekanis atau bospam itu sendiri dan dikirim langsung ke masing-masing injektor sesuai dengan urutan kerja silindernya. Nah, berikut merupakan komponen dan prinsip kerja dari metode bospam itu sendiri.
Yang pertama ini ada full tank atau tangki bahan bakar, berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan bakar solar sebelum dialirkan ke sistem. Tangki ini dilengkapi dengan saringan kasar untuk menyaring kotoran kasar. Kemudian ada feed pump, premium pump ini, pompa, berfungsi untuk memompa bahan bakar dari tangki filter, menuju ke filter. Dan di sini ini ada filter, pompanya kita menuju ke filter. Jadi, filter ini adalah saringan dari bahan bakar, menyaring kotoran halus dan air agar bahan bakar yang masuk ke pompa injeksi benar-benar bersih karena pompa injeksi sangat sensitif terhadap partikel kecil. Kemudian ada inject pump atau bos pump itu sendiri merupakan komponen utama dari sistem bos pump ini sendiri. Hmm. Ya. Kemudian setelah itu dia akan di sini juga ada governor. Governor. Ini berfungsi untuk mengatur jumlah bahan bakar yang disalurkan berdasarkan putaran mesinnya agar mesin tidak mati saat idle dan tidak berputar berlebihan atau overspeed. Kemudian ada apa lagi yang belum? Ini ada high pressure pipa atau pipa bertekanan tinggi yang disalurkan dari injektor ini. Dia terhubung ke nozzle. Ini menyalurkan bahan bakar dari bos pump ke injektor. Masing-masing silinder dengan tekanan yang tinggi. Kemudian ini ada injektornya atau nozzle-nya, berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar dalam bentuk kabut halus. Injektor ini bekerja secara mekanis dengan membuka jarum nozzle saat tekanan bahan bakar cukup tinggi. Kemudian ini ada return line atau pipa pengembali, yaitu berfungsi untuk mengembalikan kelebihan bahan bakar dari injektor dan pompa kembali ke tangki bahan bakar agar sistem tetap bersirkulasi dan tidak akan bertekanan tinggi. Nah, ke sini. Jadi dari sini menuju ke pompa. Jadi untuk prinsip kerjanya yang pertama ini bahan bakar dari tangki ini dipompa oleh pompa ini, priming pump, kemudian dialirkan ke full filter penyaringan bahan bakarnya, kemudian masuk ke injektor pump. Setelah itu, nih ada yang masuk ke nozzle dan ada yang kembali ke pipa. Karena dia mengalami berlebih, maka dia akan kembali ke pipa tangki ini. Nah, governor sebelum itu nantinya dia akan ditakar oleh governor ini. Ini sebagai penakar atau mengatur jumlahnya bahan bakar yang disalurkan berdasarkan putaran mesinnya, putaran dari poros engkolnya ini, naik turunnya piston. Dari situ langsung lalu ke nozzle. Ini ada buat akinya ya, aki yang pernah itu tadi merupakan proses dari prinsip kerja dari bos PAM itu sendiri. Selanjutnya ini ada contoh soal. Yang pertama itu ada sebuah mesin bensin mengkonsumsi bahan bakar 4 liter per jam dengan daya keluaran 8 kilowatt. Hitunglah specific fuel consumption atau SVC-nya. Jadi, diketahui bahwa kok dia mesin ini mengonsumsi bahan bakar atau Q-nya sebesar 4 liter per jam. Kemudian, daya keluarannya atau daya outputnya itu sebesar 8 kilowatt. Untuk rumus dari SVC ini adalah konsumsi bahan bakar dibagi dengan daya yang dikeluarkan.
Jadi 4 liter per jam dibagi 8 kilowatt diperoleh sebesar 0, liter per kilowatt per jamnya. Itu tadi adalah contoh soal dari penyaluran bahan bakar. Kita masuk ke bab selanjutnya yaitu sistem pelumasan dan pendinginan motor bakar. Yang pertama ini ada sistem pelumasan. Apa yang dimaksud dengan sistem pelumasan sih? Jadi, sistem pelumasan adalah sistem yang berfungsi untuk mengalirkan oli ke seluruh bagian mesin yang bergerak agar gesekan antar komponen dapat dikurangi. Pelumasan ini sangat penting karena di dalam mesin terdapat banyak bagian logam yang saling bergesekan dengan kecepatan tinggi seperti piston, poros engkol, dan noken as. Jadi, sistem pelumasan ini yang berin adalah oli. Jadi, ketika mesin bergesekan, lama-kelamaan mereka akan terkikis atau korosif. Jadi, diperlukan oli sebagai pelumasnya. Dia menjadi supaya antar komponen satu dengan komponen yang lainnya tidak langsung bergesekan. Masih ada celahnya yaitu yang diisi oleh oli sebagai sistem pelumasannya itu sendiri. Kemudian ada tujuan dari sistem pelumasan. Yang pertama itu mengurangi gesekan antara komponen mesin yang bergerak. Karena mesin di dalam sebuah mesin itu antara piston, kemudian dengan poros engkol, kemudian ada noken as itu mereka selalu berputarannya itu banyak ya. Jadi kalau tidak ada sistem pelumasan mereka akan cepat panas dan juga nantinya akan lama-lama akan habis jika tidak diberi pelumasan. Yang kedua itu mencegah keausan dan kerusakan pada permukaan logam. Nah, ini ya tadi kalau nantinya dia bergesekan terus-menerus dia akan aus dan mengalami rusak. Kemudian mendinginkan komponen mesin karena oli dapat menyerap panas dari proses pembakaran dan gesekan itu tadi menghasilkan panas jadi diserap oleh oli ini. Kemudian membersihkan kotoran dan sisa pembakaran seperti karbon. Yang kelima, mencegah karat dan korosi pada permukaan logam. Yang keenam, membantu menutup celah kecil antara piston dan silinder untuk meningkatkan kompresi. Jadi, di ruang bakar itu kompresinya jika ada sedikit celah saja di ruang bakar, nantinya tidak akan terjadi proses pembakaran yang maksimal karena ada kebocoran dalam piston itu sendiri. Jadi, oli ini berfungsi sebagai seperti pengganjal supaya kompresi 4 langkah itu dapat berjalan secara sempurna, tidak ada kebocoran. Selanjutnya, ini ada komponen sistem pelumpasan. Yang pertama ini komponennya ini ada oil pan atau bak olinya. Ini merupakan tempat penampungan oli mesin di bagian bawah mesin. Fungsinya ini menyimpan oli pelumas sebelum disirkulasikan oleh pompa. Kemudian ada floating oil intake and screen atau saluran hisap oli dari bak penampung yang dilengkapi saringan. Ini berfungsi untuk menyaring kotoran kasar agar tidak ikut terhisap ke sistem pelumasan. Kemudian ada pump atau pompa. Ini pompa oli ini digerakkan oleh drive shaft yang terhubung ke crankcase. Crankcase. Jadi dia ini saling berhubungan antar mesin ini. Jadi supaya tidak terjadi keausan pada mesin, diberi oli pada celah-celah atau samping-samping dari komponen-komponen ini. Kemudian ada drive shaft atau poros penggerak yang menyalurkan tenaga putar dari crankshaft ke pompa oli. Fungsinya adalah menggerakkan pompa oli agar dapat mensirkulasikan oli. Kemudian ada oil filter atau saringan oli itu sendiri berfungsi untuk menyaring kotoran halus dari oli setelah keluar dari pompa sebelum oli disalurkan ke bagian mesin lainnya.
Ini menjaga oli agar yang masuk ke komponen mesin tetap bersih, tidak ada kotoran. Kemudian ada oil gauge atau pressure gauge, alat pengukur tekanan oli dalam sistem pelumasan. Fungsinya ini memantau apakah tekanan oli dalam sistem bekerja normal, tidak kurang atau tidak berlebih. Kemudian ada oil galleries. Ini adalah saluran atau pipa kecil di dalam blok dan kepala silinder yang mengalirkan oli ke berbagai mesin. Fungsinya yaitu menyalurkan oli dari pompa menuju komponen seperti camshaft di sela-sela seperti ini. Di celah-celahnya, dia yang bisa menyerap panas dan juga mencegah keausan pada antar komponen. Ini adalah komponen seperti rocker arm, rocker shaft, valve, cylinder head, camshaft, tabs in crankshaft ini merupakan komponen yang saling bergerak yang membutuhkan sistem pelumasan agar tidak terjadi keausan pada komponen. Kemudian untuk cara ada prinsip kerja dari sistem pelumasan. Yang pertama ini ada oli dari bak oli ini dipompa, dipompa menggunakan floating oil intake dan screen ini. Kemudian oli ditekan menuju ke oil filter. Jadi oli yang di sini kita menuju ke oil filter supaya kotoran-kotoran ini yang ada di dalam oli dapat tersaring. Setelah bersih, oli mengalir melalui oil galleries nih yang seperti ini menuju ke celah-celah mesin antara celah komponen yang ada di dalam mesin menuju ke crankshaft, menuju ke camshaft, menuju bagian atas mesin seperti rocker arm, rocker shaft, valve, cylinder head. Kemudian oli melumasi seluruh komponen yang bergerak. Oli yang sudah digunakan turun kembali ke oil pan. Yang sudah digunakan, dia akan turun kembali ke oil pan untuk disirkulasikan ulang. Nah, itu merupakan prinsip kerja dari sistem pelumasan itu sendiri. Selanjutnya, ada sistem pendinginan. Jadi, sistem pendinginan ini berfungsi untuk menjaga suhu mesin agar tetap ideal, tidak terlalu panas atau overheating, dan tidak terlalu dingin. Jadi, mesin yang bekerja akan menghasilkan panas akibat pembakaran bahan bakar dan gesekan antar komponen. Jika panas tidak dikontrol, mesin bisa cepat rusak atau cepat aus. Tujuan dari sistem pendinginan itu ada empat. Yang pertama itu menjaga suhu kerja mesin agar tetap optimal sekitar 80-90 derajat itu adalah suhu kerja mesin optimal. Kemudian mencegah kerusakan komponen akibat panas berlebih. Yang ketiga meningkatkan efisien pembakaran karena suhu stabil. Yang keempat memperpanjang umur mesin. Jenis-jenis sistem pendinginan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu pendinginan udara atau air cooling system, di mana sistem pendingin udara adalah sistem yang menggunakan udara sebagai media untuk memindahkan panas dari satu objek atau ruangan panas mesin dilepaskan langsung ke udara. Sirip-sirip pendingin dipasang di sekitar silinder dan kepala silinder untuk memperluas permukaan pembuangan panas. Biasanya digunakan pada sepeda motor, mesin kecil, atau mesin bensin portable. Kelebihannya yaitu sederhana, ringan, tidak butuh radiator. Untuk kekurangannya sendiri ini, pendinginan kurang merata dan tergantung pada kecepatan udara. Yang kedua ini ada pendinginan air atau water cooling system. Sistem pendinginan air adalah sistem yang menggunakan air atau cairan pendingin untuk memindahkan panas dari suatu mesin atau peralatan. Panas mesin diserap oleh air pendingin atau coolant yang bersirkulasi di dalam jaket air di sekitar silinder dan kepala silinder. Air panas dialirkan ke radiator untuk didinginkan, kemudian dipompa kembali ke mesin, bersirkulasi kembali, digunakan pada mobil, traktor, dan mesin besar.
Kelebihannya yaitu pendinginan merata dan efisien. Untuk kekurangannya sendiri itu sistem lebih kompleks dan membutuhkan perawatan yang lebih ekstra. Ini adalah contoh dari komponen sistem pendingin udara. Jadi mereka ada sirip-siripnya seperti contohnya pada motor air acting. Pada motor air acting itu mesinnya terdapat sirip-sirip ini, seperti ini. Jadi ketika kita melaju menggunakan motor tersebut, karena proses pembakaran di dalam ruang bakar ini suhunya cukup tinggi, jadi didinginkan oleh udara melalui sirip-sirip ini, memperluas daerah pendinginannya. Nah, selanjutnya ini ada prinsip kerja sistem pendinginan air menggunakan radiator. Yang untuk kita akan sebutkan untuk komponen-komponen dari sistem pendinginan sendiri itu ada radiator, ada selang radiator atas, kemudian ada reservoir, ada pompa air, ada kipas, ada fan belt, ini ada selang radiator bawah, kemudian di sini ada water jacket di sela-sela silinder ini, kemudian kerja sistem pendinginan ini. Jadi pertama-tama cairan coolnya kita masukkan ke radiator. Setelah masuk, nantinya setelah penuh dia akan mengalir ke seluruh bagian di dalam mesin. Kemudian ketika mesin dinyalakan, crankshaft memutar water pump, kemudian terhubung ke V-belt ini. Kemudian pompa mensirkulasikan coolant ketika termostat membuka. Water pump mulai memompa coolant dari selang bawah menuju ke langsung ke blok silindernya atau water jacketnya dari radiator dipompa oleh pompanya ini masuk ke dalam water jacket. Kemudian karena proses pertama ini termostat masih tertutup, coolant hanya bersirkulasi di dalam water jacket ini, sehingga mesin cepat mencapai suhu kerja. Kemudian, coolant mengalir di water jacket mengelilingi silinder dan ruang bakar, menyerap panas dari dinding silinder dan kepala silinder. Ketika suhunya sudah mencapai nilai optimal suhu kerja mesin, maka termostat ini akan mulai membuka secara bertahap untuk mengganti cairan radiator, cairan coolant ini. Dia menuju ke radiator melalui selang atas, kemudian dia akan turun melalui kisi-kisi radiator ini. Ini bentuknya seperti sarang lebah. Jadi kipas ini akan memutar, cairannya ini akan turun perlahan dan akan terkena udara dari kipas ini sehingga cairan ini menjadi dingin. Setelah itu, dia bersirkulasi kembali menuju ke dalam ruang mesin di water jacket ini untuk menstabilkan suhu mesin. Kemudian itu merupakan proses prinsip kerja sederhana dari sistem pendinginan. Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh soal. Yang baik itu, sebuah mesin menghasilkan panas total sebesar 120.000 Joule per sekon dan efisiensi termalnya sebesar 30%. Hitung jumlah panas yang dibuang oleh sistem pendinginan setiap detiknya. Yaitu kita diketahui terlebih dahulu untuk Q atau panas totalnya ini, kalornya ini sebesar 120.000 Joule per sekon. Untuk efisiensinya ini 30% atau kita rubah menjadi desimalnya menjadi 0,3. Kemudian untuk rumus mencari jumlah panas yang dibuang atau Q pendinginannya itu adalah Q total dikali dengan 1 dikurang efisiensinya. Jadi
Totalnya itu didapat 120 joule per sekon dikali dengan 1 dikurang 0,3 atau hasilnya itu 0,7. Jadi 120 joule per sekon dikali 0,7 didapat 84.000 joule per sekon untuk panas yang dibuang oleh sistem pendinginan setiap detiknya. Itu 84.000 joule. Selanjutnya kita masuk ke bab sistem kelistrikan. Apa sih sistem kelistrikan itu? Jadi sistem kelistrikan pada motor bakar adalah rangkaian komponen yang bekerja untuk membangkitkan, menyimpan, dan menyalurkan energi listrik untuk menghidupkan mesin, mengoperasikan lampu, klakson, dan komponen elektronik lainnya. Komponen utamanya meliputi aki atau penyimpan listrik, ada spool atau alternator itu yang menghasilkan listrik, kemudian ada kiprok ini untuk mengubah dan menstabilkan listrik untuk mengubahnya ini dari listrik yang dihasilkan oleh spoolnya ini merupakan listrik AC, jadi dirubah oleh kiprok ini menjadi listrik DC untuk disimpan di baterai. Dan sistem pengapian yang melibatkan kabel dan busi. Nah, ini nantinya ada CD, CDI dan juga ada koilnya nanti. Selanjutnya, ada fungsi sistem kelistrikan, yaitu fungsinya untuk menyuplai arus listrik untuk sistem pengapian agar terjadi pembakaran. Nah, arus listrik ini digunakan nantinya akan dinaikkan tegangannya oleh koil sehingga busi dapat memercikan api. Terus selanjutnya itu ada menghidupkan mesin melalui sistem starter, kemudian mengisi ulang baterai atau aki saat mesin hidup, menyalakan lampu dan indikator, mengatur sistem kontrol elektronik seperti sensor dan ECU pada kendaraan modern. Selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangan sistem kelistrikan. Untuk kelebihannya yaitu membantu mengoperasikan kendaraan menjadi lebih mudah dan cepat. Kemudian dapat menghidupkan mesin hanya dengan satu tombol atau kunci. Kemudian menjaga efisiensi pembakaran bahan bakar dengan sistem pengapian yang tepat. Selanjutnya itu mendukung berbagai fitur modern seperti sensor, lampu, otomatis, dan sistem keamanan dari kendaraan itu sendiri. Untuk kekurangan dari sistem kelistrikan itu ada sang sistem kelistrikan ini sangat bergantung pada kondisi aki dan alternator. Jika salah satu sistem rusak, mesin sulit dihidupkan. Terus perawatan lebih kompleks dibanding sistem mekanik. Yang terakhir itu komponen kelistrikan sensitif terhadap air dan korsleting karena dia menggunakan listrik ya. Jadi listrik kan kalau terkena air cepat rusak ya. Jadi dia mudah korsleting. Selanjutnya ini ada komponen dan prinsip kerja dari sistem kelistrikan. Untuk sistem kelistrikan ini, di sini ada spool magnetik atau alternatornya nanti yang menghasilkan energi listrik AC. Kemudian di sini ada kiprok untuk merubah energi listrik AC dari spool ini menjadi energi listrik DC yang distabilkan untuk masuk ke baterai atau aki. Kemudian ini ada sistem CDI dan di sini ada koil yang tersambung ke busi dia untuk memantik busi ini supaya bisa memercikan api. Untuk prinsip kerjanya yaitu spool ini akan berputar mengikuti dengan perputaran dari poros engkol. Jadi ketika memutar dia akan menghasilkan energi AC yang kemudian disalurkan ke kiprok ini. Setelah sampai di kiprok, tegangan akan distabilkan dan dirubah dari listrik AC menjadi listrik DC. Setelah itu setelah menjadi arus DC, dia akan masuk ke baterai. Nah, baterai ini yang berfungsi untuk mengoperasikan CDI sehingga bisa terjadi pengapian. Ini ada stop kontaknya, mematikan dan menghidupkan untuk ke CDI-nya. Jadi, nantinya di sini ada sensor. Jika sensor ini terkena, maka dia akan menghasilkan sensor yang dapat memantik koil ini meninggi, membuat tegangan menjadi lebih tinggi.
membuatnya. Yang pertama ini baterai ini akan mengalirkan arus DC ke unit CDI di sini, CDI ini. Dan CDI ini mengubah arus menjadi tegangan yang tinggi. Nah, di sini coil ini merubah tegangan energi listrik ini menjadi lebih tinggi lagi. Kemudian di sini ada sensor CKP, yaitu mengirim sinyal posisi piston ke CDI. Dia akan terkonek ke CDI ini adalah sensor CKP. CDI akan melepaskan muatan dari kapasitor ke koil pengapian. Dari sini ke koil pengapian. Nah, dari sini. Ini CDI, kemudian ke koilnya. Koil ini tegangannya menjadi sekitar 10.000 volt. Sehingga cukup untuk memercikan busi ini bisa memercikan api. Kemudian dari koil ini terhubung ke busi. Nah, busi ini memercikan api untuk membakar campuran bahan bakar dan udara. Proses ini berulang pada setiap langkah kerja mesin. Jadi saling berhubungan. Jadi ketika dia bekerja, piston ini naik turun, dia akan menghasilkan listrik AC dan dan listrik AC ini akan disalurkan ke kiprok, lalu ke baterai dan ke sistem CDI sehingga terjadi proses pembakaran. Begitu siklus dari sistem kelistrikan. Selanjutnya untuk perawatan sistem kelistrikan motor bakar. Yang pertama itu perawatan aki, perawatan sistem pengisian, perawatan sistem pengapian, perawatan sistem starter, perawatan sistem penerangan dan instrumen, perawatan kabel dan konektor, perawatan sistem ground, dan pemeriksaan rutin berkala. Jadi masing-masing komponen dari sistem kelistrikan ini perlu diperhatikan untuk perawatannya karena ketika sudah rusak satu itu sulit untuk diperbaiki atau dia kan menggunakan ECU ya. Jadi lebih harus menggunakan hmm, pro- tenaganya yang memang memumpuni bisa mengendalikan untuk perawatan dari sistem kelistrikan itu sendiri. Pertama, pada sepeda motor memiliki daya sebesar 30 watt. Jika tegangan aki yang digunakan adalah 12 volt, berapakah arus listrik yang mengalir ke lampu tersebut? Jadi untuk mencari arus yang mengalir ke lampu tersebut, kita gunakan rumus dari daya. Daya ini diperoleh dari voltase dikali dengan arus. Jika kita mencari arus, maka daya dibagi voltase. Nah, untuk dayanya adalah tadi diketahui 30 watt. Untuk voltasenya ini ada 12 volt. Jadi 30 dibagi 12 diperoleh arus yang mengalir itu sebesar 2,5 ampere. Itu perhitungan untuk contoh soal kelistrikan. Selanjutnya, kita akan masuk ke bab sistem transmisi, manual, dan matic. Yang pertama ini ada sistem transmisi manual. Apa sih sistem transmisi manual itu? Jadi sistem transmisi manual adalah bagian dari sistem pemindah tenaga pada kendaraan yang berfungsi untuk mengubah perbandingan putaran dan torsi dari mesin ke roda penggerak. Dalam sistem ini, pengemudi berperan aktif dalam memindahkan gigi melalui tuas personeling dan mengoperasikan pedal kopling. Tujuan utamanya adalah agar kendaraan dapat menyesuaikan tenaga dan kecepatan sesuai kondisi jalan dan beban kendaraan itu sendiri. Lalu fungsi dari sistem transmisi manual itu ada satu, mengubah momen puntir atau torsi dan kecepatan dari mesin sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, memungkinkan kendaraan bergerak maju atau mundur. Yang ketiga, memutus dan menghubungkan tenaga dari mesin ke roda penggerak. Yang keempat, membantu kendaraan berakselerasi dengan halus. Yang kelima itu menghemat bahan bakar karena pengemudi dapat memilih gigi sesuai dengan kondisi yang diperlukan, entah itu kondisi jalannya datar, menanjak, atau menurun. Jadi kita bisa memilih gigi untuk penyesuaian jalanan tersebut. Selanjutnya, perbedaan sistem transmisi manual dengan dan tanpa kopling. Jadi sistem manual ini ada dua ini, ada yang menggunakan kopling dan ada yang tidak menggunakan kopling. Transmisi manual biasa itu tanpa menggunakan kopling adalah sistem perpindahan gigi yang menggunakan pedal kopling untuk
memutus dan menyambung tenaga dari transmisi manual biasa ini yang menggunakan kopling ya. Jadi transmisi manual biasa adalah sistem perpindahan gigi yang menggunakan pedal kopling untuk memutus dan menyambung tenaga dari mesin ke roda. Saat ingin mengganti gigi, ke pengemudi harus menekan pedal kopling terlebih dahulu baru kemudian menggeser tuas gigi. Sementara itu, pada transmisi manual tanpa kopling atau semi otomatis, pengemudi tidak perlu menekan pedal kopling karena sistemnya sudah diatur secara otomatis oleh mekanisme hidrolik atau elektronik. Perbedaannya, transmisi manual biasa memberi kontrol penuh pada pengemudi dan lebih hemat bahan bakar, tetapi membutuhkan keterampilan dan bisa membuat cepat lelah. Sedangkan transmisi tanpa kopling lebih praktis dan nyaman digunakan, terutama di jalan macet, namun perawatannya lebih mahal dan akselerasinya sedikit lebih lambat. Selanjutnya, ini ada kelebihan dan kekurangan dari sistem transmisi manual. Untuk kelebihannya yaitu konsumsi bahan bakar lebih efisien, biaya perawatannya lebih murah, daya tarik kuat, cocok untuk jalan menanjak atau membawa beban berat. Kemudian pengemudi lebih leluasa mengatur tenaga dan kecepatannya. Untuk kekurangannya itu pengoperasian lebih sulit, terutama bagi pengemudi pemula. Yang kedua itu memerlukan koordinasi tangan dan kaki, kopling dan tuas gigi. Selanjutnya itu perpindahan gigi tidak bisa halus jika tidak mahir. Lebih melelahkan saat berkendara di kemacetan karena harus memegang kopling dan tuas giginya. Selanjutnya ada komponen sistem transmisi manual. Ini ada output shaft, ada gigi R untuk mundur, reservoir idle gear, kemudian ada gigi 5, ada gigi 4, ada gigi 3, ada gigi 2, dan ada gigi 1. Kemudian ini ada counter gear atau shaft, ini input shaft, ini synchronizer, ini shift cork, ini shift fork, dan ini shift linkage, dan ini tuas personeling. Jadi itu adalah komponen dari sistem transmisi manual, di mana input shaft ini adalah poros menerima tegangan putar dari kopling yang terhubung ke poros engkol mesin. Fungsinya meneruskan tenaga mesin ke gear transmisi untuk diubah sesuai dengan rasio gigi yang diinginkan, semisal itu satu atau dua dan seterusnya. Kemudian ini ada counter gear dan shaft. Ini adalah poros dan gear yang sejajar dengan input shaft. Ini sejajar. Giginya saling berpasangan dengan gear input. Fungsinya ini meneruskan putaran dari input shaft ke gear pada output shaft, membantu menciptakan perbandingan gigi yang berbeda untuk tiap kecepatan. Kemudian ini ada output shaft, poros keluaran yang terhubung ke poros propeller atau gardan atau rantai penggerak. Rantai dari yang menghubungkan ke roda. Fungsinya adalah meneruskan tenaga yang sudah diubah oleh transmisi ke roda kendaraan. Kemudian ada synchronizers atau sinkronisasi gigi. Komponen yang membantu menyamakan putaran gear dan poros sebelum gigi masuk atau terkait mencekram satu sama lainnya. Fungsinya memudahkan perpindahan gigi tanpa bunyi geratak dan mencegah keausan gigi. Kemudian ada C4 nih. Garpu pemindah yang digerakkan oleh tuas personeling dari tuas ini nih. Ini ada tiga ya. Fungsinya menggeser synchronizer sleeve untuk memilih gigi yang diinginkan. Kemudian ada shift linkage. Ini adalah tuas batang penghubung antara tuas personeling dengan shift fork di dalam transmisi. Fungsinya adalah meneruskan gerakan tuas dari personeling ini ke dalam transmisi. Kemudian ada tuas personeling itu sendiri. Bagian yang dikendalikan langsung oleh pengemudi untuk memilih posisi gigi. Fungsinya mengatur perpindahan gigi sesuai kebutuhan kecepatan dan tenaga. Kemudian ini ada gigi-giginya, gear-gear pemindah giginya. Gigi satu ini rasionya besar, gigi 2 sampai 4 ini mempunyai rasio yang menengah, percepatannya ini bertahap, dan ini
Gigi 5 rasio kecil torsi rendah kecepatan tinggi untuk cruising. Lalu gigi pertama ini untuk torsi tinggi kecepatan rendah untuk memulainya. Kemudian ini ada gigi R atau reverse atau mundur. Gigi khusus yang membuat output shaft berputar berlawanan arah yang tadinya memutar ke bawah, dia akan memutar ke atas. Kemudian ada reservoir idle gear. Ini adalah gear tambahan yang ditempatkan di antara gigi reservoir pada counter gear dan output shaft. Output shaft. Dia di antara ini, yang warna emas kekuningan. Kemudian, untuk prinsip kerja sistem transmisi manual, yaitu tenaga dari mesin diteruskan ke input shaft. Ini dari tenaga putaran dari mesin, poros engkol itu, melalui kopling. Input shaft memutar kontur gear, lalu tenaga disalurkan ke output shaft. Jadi di sini dia akan diteruskan ke sini, dia akan memutar di gigi ini dan keluar ke output shaft ini. Kemudian pengemudi menggeser tuas persneling, dia akan menggerakkan dari shift linkage dan shift fork ini. Shift fork ini menggeser dari synchronizer, lalu gigi yang dipilih terkunci pada poros outputnya. Nanti ini akan bergeser sesuai dengan gigi yang akan digunakan. Kemudian output shaft berputar dengan rasio sesuai gigi yang dipilih, lalu tenaga diteruskan ke roda. Jika posisinya gigi R atau gigi mundur, reservoir idle gear akan mengubah arah putaran dari yang tadinya ke bawah, dia akan berputar ke berlawanan yaitu ke atas. Nah, proses pemindahan gigi ini dilakukan untuk penggantian gigi ini sepenuhnya dikendalikan oleh tuas persneling ini. Itu adalah prinsip kerja sederhana dari sistem transmisi manual. Selanjutnya ini ada sistem transmisi matic. Apa sih sistem transmisi matic itu? Jadi, transmisi matic atau transmisi otomatis adalah sistem perpindahan gigi yang bekerja tanpa harus menekan pedal kopling dan memindahkan gigi secara manual. Semua proses perpindahan gigi dilakukan oleh sistem otomatis yang mengandalkan tekanan oli hidrolik, sensor elektronik, dan komponen mekanik. Fungsinya sama seperti transmisi manual, yaitu untuk mengatur perbandingan tenaga dan kecepatan kendaraan agar mesin bisa bekerja dengan efisien pada berbagai kondisi jalan. Jadi, sistem transmisi matic ini menggunakan gaya sentrifugal. Baik, selanjutnya ini ada kelebihan dan kekurangan dari sistem transmisi matic. Untuk kelebihannya yaitu mudah digunakan karena tidak perlu menginjak pedal kopling. Yang kedua, nyaman di kemacetan karena pengemudi tidak cepat lelah. Kemudian untuk yang ketiga, perpindahan gigi lebih halus, cocok untuk kendaraan santai di perkotaan contohnya. Kemudian ada yang keempat itu minim risiko stall atau mati mesin karena sistem otomatis menyesuaikan torsinya. Kemudian yang terakhir itu lebih modern dan praktis karena banyak digunakan pada mobil keluaran terbaru. Mobil dan bukan hanya mobil ya, tapi ada sepeda motor juga yang menggunakan transmisi matic ini. Kemudian untuk kekurangannya sendiri itu ada konsumsi bahan bakar lebih boros dibanding dengan manual. Yang kedua itu perawatannya lebih mahal dan lebih kompleks. Dan yang ketiga itu ada akselerasi sedikit lebih lambat daripada transmisi konvensional. Kemudian sulit diperbaiki sendiri karena sistemnya rumit. Yang terakhir itu harga kendaraannya lebih mahal dibandingkan versi yang manual itu sendiri. Selanjutnya ini ada komponen dari sistem transmisi matic. Yang pertama ini ada roller, yang kedua ini ada secondary fixed shaft, yang ketiga ini ada secondary sliding shaft. Ini ada gigi reduksi, ini ada kopling ganda, ini ada secondary shaft, ini ada V-belt, ini ada primary fixed shift, dan ini ada primary sliding shift. Untuk
Fungsinya ini yang pertama ini ada roller adalah pemberat kecil berbentuk silinder. Biasanya terdiri dari 6 sampai 8 buah yang terdapat di rumah pulley primer atau primary sliding shift ini. Fungsinya itu untuk mengatur perpindahan rasio otomatis pada transmisi matic. Saat putaran mesin meningkat, gaya sentrifugal mendorong ruler keluar untuk menekan primary sliding shift sehingga mengubah diameter pulley sehingga V-belt berpindah posisi dari rasio gigi berubah dari yang tinggi ke yang rendah atau begitupun sebaliknya. Kemudian ada secondary fixed shift. Ini adalah bagian pulley sekunder yang terhubung ke roda belakang yang tidak bergerak alias diam di posisinya. Yang ketiga ini ada secondary sliding shift adalah bagian puli sekunder yang dapat bergerak maju atau mundur. Ini berfungsi untuk bergerak untuk menyesuaikan ketegangan dan posisi dari V-belt ini. Saat rasionya itu berubah ketika terkena gaya sentrifugal dari sini, dia akan berubah posisinya. Saat putaran mesin tinggi, V-belt terdorong keluar ke puli primer, maka secondary sliding shift akan bergerak ke arah berlawanan, yaitu menjauh untuk memperbesar diameter kerja di sisi sekunder. Kemudian ada gigi reduksi. Gigi reduksi ini adalah gigi reduksi akhir yang berada setelah puli sekunder sebelum tenaga diteruskan ke poros roda. Fungsinya ini adalah untuk menurunkan putaran tinggi dari puli sekunder menjadi kecepatan lebih rendah tapi torsi lebih besar untuk roda belakang. Lalu memastikan tenaga dari mesin tersalur dengan efisien ke roda. Kemudian ada kopling ganda. Ini adalah kopling otomatis yang bekerja berdasarkan gaya sentrifugal itu sendiri, biasanya terpasang setelah puli sekunder. Fungsinya itu adalah untuk menghubungkan dan memutuskan tenaga mesin ke roda secara otomatis sesuai putaran mesin itu sendiri. Kemudian ada secondary shaft. Ini adalah poros sekunder yang menerima putaran dari puli sekunder dan meneruskan ke gigi reduksi lalu ke poros roda. Fungsinya itu meneruskan tenaga dari sistem CVT ke bagian penggerak akhir, lalu menjadi poros utama dalam sistem transmisi bagian keluaran. Kemudian ada V-beltnya ini. Ini ada disebut V-belt karena berbentuk seperti huruf V yang menghubungkan antara puli primer dan puli sekunder. Fungsinya itu adalah meneruskan tegangan dari putaran dari puli primer ini ke pulai sekunder menjadi media utama transmisi variabel. Posisi sabuk bergeser di antara diameter tergantung diameter ini kecepatannya kecepatan dari suatu kendaraan itu sendiri dan itu dipengaruhi juga oleh gaya sentrifugalnya. Kemudian ada primary fixed shift. Ini adalah bagian tetap dari pulai primer yang langsung terhubung ke poros engkol mesin. Kemudian ada primary sliding shift atau bagian bergerak dari pulai primer yang dihubungkan dengan rumah roller. Fungsinya itu adalah untuk didorong oleh gaya sentrifugal roller saat RPM naik itu akan mendekat ke fixed shift sehingga membuat V-belt terdorong keluar sehingga diameter puli itu menjadi lebih besar. Kemudian untuk mengubah rasio transmisi dari gigi rendah ke gigi yang tinggi. Untuk selanjutnya ini ada prinsip kerja sistem transmisi matic. Untuk sistem kerjanya ini dari yang primer, ini ada yang sekundernya. Tadi untuk yang ini pulai primer dan ada pulai sekunder. Saat mesin berputar dengan pelan, roller belum terdorong keluar. Itu belum gaya sentrifugalnya belum terjadi secara maksimal. Jadi saat mesin berputar pelan, roller ini belum terdorong keluar sehingga diameter pulai yang primer ini masih kecil sehingga rasio giginya masih rendah. Dan sedangkan untuk yang sekunder ini berbanding terbalik dengan pulai primernya. Setelah saat RPM naik, roller akan terdorong keluar. Roller akan terdorong keluar sehingga pulai primer menutup si V-belt
naik keluar diameter menjadi lebih besar. Dari kecil menjadi lebih besar karena putaran RPM-nya itu cepat sehingga gaya sentrifugalnya juga meningkat. Rasio berubah, giginya ini akan berubah menjadi yang tinggi. Kemudian pulai sekunder menyesuaikan dengan bergeraknya pulai primer ini. Supaya fibel ini tidak putus, jadi yang sekunder ini menyesuaikan dari pulai primernya ini. Kemudian tenaga diteruskan melalui kopling ganda, lalu lalu ke gigi reduksi sehingga akan terjadi putarannya ini. Ini ada untuk kecepatan yang sedang. Untuk lalu setelah dari gigi reduksi diteruskan ke second shaftnya, kemudian diteruskan ke rodanya. Ini adalah contoh untuk putaran yang rendah. Jadi kalau putarannya rendah itu pulai primernya itu mengecil, sedangkan sekundernya itu besar. Untuk putaran sedang, ini untuk antara pulai sekunder dan pulai primer dan pulai sekundernya ini ukurannya hampir sama. Sedangkan untuk putaran tinggi, pulai primernya ini lebih besar daripada pulai sekundernya. Itu merupakan prinsip kerja sederhana dari transmisi matic itu sendiri. Kemudian ini ada contoh soal dari sistem transmisi. Sebuah mobil memiliki putaran mesin atau RPM sebesar 3000 RPM. Dengan rasio gigi transmisi yang digunakan adalah 3:1. Hitung putaran poros keluaran transmisi atau output shaft-nya. Jadi, untuk rumus dari output shaft-nya itu atau N keluarannya adalah N mesin per I-nya. I-nya ini adalah rasionya. Jadi N keluaran, N mesinnya ini tadi kan diketahui bahwa sebesar 3000 RPM. Jadi 3000 RPM dibagi dengan 3 untuk rasio giginya. Jadi diperoleh untuk N keluarnya itu sebesar 1000 RPM. Ya, dan terima kasih. Jadi itu adalah presentasi tentang motor bakar dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.